So my point was they used 9/11 to attack Islam, to make Muslims look bad. And people entered Islam because of it. Now they're using this LGBTQ Iblis movement, and because of it, people are coming to Islam. Because insan and his nafs, Allah knows He made Sharia for a reason. This is haram, this is halal. The reason He did that is because He knows insan, He made us. Yeah? If I sleep with 1,000 women, after a while I get bored. If I eat nasi goreng for 1 month, I'm gonna get sick. We need rules. Yeah? So the freedom movement in America for LGBTQ, people are sick of it. And now they're looking for rules, so they're coming to Islam. A lot of celebrities have accepted Islam. A lot of kids have accepted Islam. Because they find balance. Badihiyat itu adalah sesuatu yang sudah jelas, dipahami semua orang. Setiap bangsa, setiap sejarah, dari zaman awal sampai zaman akhir sama. 1, 2, 2, 3, 3. Hanya penempatan bahasanya berbeda-beda. Bahasa ini adalah untuk mengungkapkan nama-nama bilangan, tapi pemahaman tentang bilangannya sama. Nah, angka ini merupakan kodifikasi alam. Dengan angka-angka itu untuk mewujudkan sesuatu. Apa? Bahkan handphone ini diwujudkan dari rumus angka-angka, baru terwujudlah sebuah handphone, televisi dan segala macam rumus-rumus fisika itu. Oh misalnya nama fulan, dia tahu tanggal lahir ini, tanggal ini, dia tahu kelemahan di situ. Oh kamu lahirnya bulan Safar atau bulan ini, bulan 2, bulan ini, tanggal lahir ini. Berarti kelemahan ini, hari ini. Dia mesti tahu kapan dia lahir harinya. Apalagi kalau sampai jamnya, tahunnya, bulannya, lengkap. Itu data. Jadi bukan hanya untuk keperluan luar negeri, untuk paspor, untuk apa. Itu sebenarnya memberi kita pengetahuan yang banyak. Tentang diri sendiri. Utamanya tentang diri sendiri. Yang kedua adalah nama. Kenapa? Itu dua hal yang melekat di kita. Satu dikenali dengan angka, dan kedua dengan nama. Nama itu punya pengaruh sisi 40% lainnya. Kenapa? Kenapa ada nama berat, ada nama ringan, ada beruntung, ada gak beruntung, dan lain-lain? Karena itu berhubungan dengan frekuensi, notasi yang membawa vibrasi ketika dipanggil nama itu. Dia menengok, dia mendengar nama itu untuk refer dirinya. Ketika nama dia disebut, tampil gambarannya. Ana gak ada ngomong mengenai Habib Syekh. Yang mana kata dia, itu langsung gambarnya hadir hanya dengan menyebut nama. Nah ini nama punya pengaruh yang lainnya. Jadi dua hal ini, tanggal dia lahir dan nama adalah database yang sebenarnya lengkap berisi wawasan dan pengetahuan untuk seseorang itu, untuk dirinya sendiri. Tapi orang nggak mempelajari, anggap seperti itu aja. Sebagaimana contoh kalau urusan huruf, sebagaimana setiap hal materi, kita mau tahu bobotnya gimana. Nanti ada materi itu mau tahu diukur. Ini bobotnya, beratnya berapa? Nanti gimana? Timbang, ya kan? Setelah ketimbang, ada namanya, ada keluar kan? Keluarnya dalam bentuk apa itu? Angka. Dalam bentuk angka. Begitupun juga hal yang sifatnya huruf, yang mana dia tidak tangible, tidak dapat kesentuh, tapi punya bobot batin, yakni punya bobot ketika dia ucap dalam yang berupa vibrasi dan semua energi yang bawa. Nah timbangannya itu apa? Itu sudah ditimbang huruf-huruf itu oleh siapa? Oleh anbiya Allah. Sehingga apa? Di balik bahasa itu memiliki rahasia angka. Sehingga dengan rahasia angka itu kita akan mengetahui makna dari alam. Alam itu berbicara dengan kita melalui angka. Kita melihatnya melalui perwujudannya. Khususnya kita sebagai umat Islam, kita mengenal Rasulullah, tapi bagaimana Rasulullah mengenali kita sehingga kita berharap syafaat kepada beliau. Cintaan kita kepada Nabi itu adalah membangun hubungan perkenalan kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga asas iman itu cinta. Tanpa cinta tidak mungkin memiliki iman. Dengan cinta inilah yang akan membangun keimanan kita kepada Nabi. Sehingga itulah yang akan memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan kecintaan, dengan iman, maka kita terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, aku gak mengira bahwa kau mengenalku. Selama ini aku datang hanya melihatmu, sudah cukup. Aku berada di pojok dan hanya melihat engkau.
Dia memeluk Rasulullah dengan bersimbah air mata. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai fulan, tahukah kau siapakah yang membangun kerinduanmu itu kepada kita? Karena aku terlebih dahulu yang merindukan kamu. Lalu kau menjawab kerinduan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika kau menjawab kerinduanku itu, maka kau akan datang bersama menginginkan. Salah satu riwayatnya artinya adalah apa? Cinta itu membuka hubungan kita dengan Rasulullah. Rasulullah sudah terlebih dahulu menghamparkan kecintaan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Ya, kita yang mau menangkapnya atau enggak? Nangkapnya dengan apa? Cinta. Ketika kita menangkap cintanya, itu langsung koneksi gitu. Ustaz, kalau digarisbawahi bahwa adanya kecintaan itu karena sumbernya dari iman. Ya. Ada ucapannya Rumi. Aku mengetuk rumahnya Allah, mengetuk pintunya Allah. Setelah pintu itu dibuka, aku baru tahu bahwa aku sudah di dalam. Ternyata aku mengetuknya itu dari dalam. Ya. Artinya doa kita, kecintaan kita kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita sudah ada di dalam rahmatnya Allah. Right now in America, every year 30,000 people accept Islam. And the biggest people that accept Islam are Hispanics now. Before it was African Americans, now the Mexicans, Hispanics, all converting to Islam. Women, gangsters, everybody you see. 30,000 every year, kebanikan Hispanic, Mexican, entering Islam. Kondisi di sana sekarang 70% orang kalau nggak dapat gaji bulan depan dia harus keluar rumah, nggak ada uang buat bayar rumah, beli makan apa. Kalau pergi ke Los Angeles berapa 1,000 orang di jalan, kalau San Francisco kota paling kaya 1,000 lebih orang di jalan, narkoba semua. Kalau di Indonesia saya nggak pernah lihat 100 orang, atas 10 orang di sini. Ya, tapi di Amerika 1,000 lebih. Itu kondisi di Amerika sekarang. Miskin. Ya, miskin. Jadi gak dapat gaji bisa homeless itu, kehilangan rumah. Itu keberapa persen dari populasi? 70%. 70%. Cari di New York Times sekarang, ada di koran. Goodness gracious. Kalau di Amerika kamu sakit, nggak kerja, terus keluar dari kerja, udah habis, hancur. Saya dari masjid kita bulan Ramadan kita pergi ke tempat homeless, kasih makan 600 orang, 800 orang kita bikin makan semua anak-anak di masjid bawa makanan, ya. Nanya orang gimana kondisi kamu? Wah, saya jadi sakit, nggak bisa bayar, keluar dari kerja, udah habis. Dia kebiasaan banyak orang sakit. Dan di Indonesia gak seperti itu, alah 100. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya kayak itu kondisi di Amerika. Berarti Indonesia. Kalau di sini gak nunggu gaji terus homeless, gajinya gak ada. Bisa ada yang jauh. Tapi masih bisa hidup ya. Tapi masih bisa hidup. Iya betul. Masih bisa hidup. Iya. Walaupun kita makan kerupuk atau nasi Jelas. udah cukup. Alhamdulillah. Bisa. Makan juga daging tetap. Biar tuh ada yang makan juga daging. Subhanallah.